Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Papua. Untuk Anda yang baru bergabung, kami akan menyajikan kembali 3 berita utama hari ini. Ratusan warga Kepulauan Yapen berunjuk rasa menolak pemekaran Papua menjadi 4 provinsi. 150 polisi diterjunkan untuk mengamankan kedatangan penjabat gubernur Papua Barat. Dinas Peternakan dan Balai Karantina Hewan perketat pelabuhan dan bandara, antisipasi penyakit mulut dan kuku sapi. Mengantisipasi penyebaran penyakit mulut dan kuku pada sapi, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Mimika bekerjasama dengan karantina memperketat pintu masuk bandara dan pelabuhan. Saat ini memang belum ditemukan kasus penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak di Mimika. Kendati demikian, Dinas Kesehatan tetap waspada mengantisipasi dengan melakukan pengecekan hewan ternak di kampung-kampung. Sejauh ini Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sudah mengambil sampel dari hewan ternak yang didatangkan dari luar Mimika, namun belum terindikasi terserang penyakit. Selain itu, pengecekan juga sudah dilakukan terhadap daging sapi yang dijual. Jadi informasi untuk masyarakat, khususnya yang ada di Timika, bahwa memang penyebaran penyakit mulut dan kuku itu sudah terjadi menyebar dengan dahsyatnya di bagian-bagian provinsi yang lain yang sudah teridentifikasi banyak di Sumatera, mulai dari Aceh, semua Medan semua sudah ini. Terus di daerah Pulau Jawa itu semua sudah menyebar. Cuma satu saja daerah istimewa Yogyakarta yang belum teridentifikasi masih putih. Nah, termasuk di wilayah timur itu semua wilayah timur, Makassar, NTT sampai ke Papua itu belum terindikasi adanya penyakit mulut dan kuku. Dan kami dari Dinas Peternakan kemarin hari Sabtu kemarin ini kami sudah mengunjungi, mengawasi ke setiap peternak-peternak di kampung-kampung yang ada di Kota Timika, dari Mampur Jaya sampai ke SP6, SP2 sampai SP7, Kuala Kencana. Kami bagi tim untuk mengawasi semua ternak-ternak sapi yang ada di sana. Kami ambil sampel berapa di tempat-tempat ternak sapi yang banyak, dan ya puji Tuhan tidak ada sama sekali terindikasi penyakit mulut dan kuku. Ini yang kami harapkan, sehingga di banyak kota yang sudah menyebar itu sudah pada tutup wilayah untuk memasukkan ternak. Kami juga khawatir kalau ada ternak masuk, itu kami jaga juga. Kedepannya juga kan ada Idul Adha, ini yang kami juga sementara ternak-ternak yang masuk itu sudah agak sulit karena sudah ditutup wilayah-wilayahnya untuk mencegah adanya penyebaran penyakit mulut dan kuku pada ternak sapi. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan telah bekerja sama dengan pihak karantina untuk terus melakukan pemantauan di setiap pintu masuk guna mencegah penyebaran penyakit mulut dan kuku pada hewan. Penyakit mulut dan kuku sapi tidak menular ke manusia, sehingga warga diminta tidak perlu khawatir. Penyakit ini biasanya menyerang hewan berkuku seperti sapi, kambing, atau babi. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Hingga saat ini hepatitis akut belum terdeteksi di Kabupaten Mimika. Seperti diketahui, penyakit ini sudah menyebar di sejumlah daerah di Indonesia, seperti Pulau Jawa dan sebagian Sumatera. Sejauh ini Dinas Kesehatan terus memantau perkembangan dan meminta masyarakat tetap waspada. Kepala Dinas Kesehatan Mimika, Reynold Ubra, mengatakan penyakit hepatitis akut ini berbeda dengan hepatitis A yang umum terjadi.
Hepatitis A kerap menyerang hati atau liver akibat terlalu banyak mengkonsumsi alkohol dan lain sebagainya. Sedangkan virus hepatitis akut merupakan peradangan dan terjadi dalam waktu singkat. Peringatan buat kita adalah hepatitis yang kita tidak tahu penyebabnya. Karena yang kemarin itu kan, yang selama ini kan sudah tahu A, B, C, D sampai E hepatitisnya. Yang ini kan belum diketahui. Mudah-mudahan tidak ada lagi demikian. Tapi sistem surveillance kami jalan. Jadi misalnya ada kasus, puskesmas akan lapor, teman-teman dari ini juga akan melapor dari rumah sakit. Hepatitis kita tinggi itu berapa persen? Kalau dari dulu kira-kira ada pada kisaran sekitar 6-10%. Karena kasus malaria banyak. Satu, yang kedua gangguan fungsi hati. Jadi ini kan disebabkan oleh virus hepatitis ya, bukan gangguan fungsi liver. Hepatitis akut sebagian menyerang pada anak-anak. Virus ini menular melalui pencernaan dan nafas. Dinas Kesehatan meminta warga Mimika agar menerapkan pola hidup sehat dan higienis agar tidak tertular. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Imunisasi bagi balita bisa memperkuat daya tahan tubuh dari serangan penyakit, khususnya virus. Untuk itu, Pemda Manokwari mencanangkan pentingnya imunisasi yang mulai berlangsung dari bulan Mei hingga Juni. Wakil Bupati Manokwari Edi Budoyo menghimbau masyarakat agar tidak ragu membawa anak-anak mereka untuk diimunisasi agar terlindung dari berbagai macam penyakit seperti campak, rubella, difteri, hepatitis, dan penyakit lainnya. Pemkab Manokwari meminta Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan Pustu agar gencar memberikan imunisasi di kampung-kampung, sehingga 95% warga di Manokwari sudah mendapat imunisasi. Kasus hepatitis yang sampai hari ini belum ditahu penyebabnya, memang secara isu nasional di Indonesia katanya sudah ada. Tapi untuk Manokwari sendiri sampai hari ini belum ada yang terlaporkan. Semua layanan memang dari sisi bagaimana melakukan survei atau surveillance yang secara dini itu sudah dilakukan oleh teman-teman di semua layanan, tapi kemudian belum ada masyarakat yang melaporkan kasus yang mengarah ke hepatitis yang tidak terduga itu atau yang secara akut yang belum diketahui penyebabnya, belum ada. Gejalanya sendiri? Kalau gejala mungkin sama dengan hepatitis yang lainnya, ada demam, ada muntah, ada panas, jadi curigaannya mengarah ke sana, tapi kemudian penyebab sesungguhnya itu belum ada penelitian yang sampai hari ini dilakukan oleh kesehatan di seluruh Indonesia. Penularannya itu penularannya lebih ke kontak. Jadi misalnya orang yang berpergian atau kemungkinan dia dirawat di salah satu daerah yang ada kasusnya. Ya kan, misalnya orang yang berpergian ke Makassar, mungkin sudah ada kasus di sana, kemudian mungkin dia kontak erat dengan pasiennya, maka ada kemungkinan juga dia akan tertular. Nah, mungkin penyebarannya mungkin bisa jadi hampir mirip-mirip dengan COVID ini, akibat dari kontak eratnya berpergian lalu kemudian kontak dengan orang yang terinfeksi lalu bisa membawa ke. Kalau secara nasional kan untuk penyebarannya pada usia anak-anak. Iya. Tingkat sosialisasinya sendiri seperti apa? Nah, kalau sosialisasi mungkin masih berkisaran di media sosial saja yang menyampaikan informasi yang begitu. Sejauh ini di Manokwari belum tercatat ada pasien yang terjangkit hepatitis akut. Kendati demikian, warga diminta tetap waspada. Secara umum, gejala hepatitis antara lain demam, muntah, panas. Program imunisasi ini juga didukung Basarnas Manokwari. Basarnas siap terjun ke masyarakat membantu menggalakkan program pemerintah. Karena sudah dipercayakan untuk menjadi tuan rumah dalam pembukaan pencanangan imunisasi. Pada intinya kami Basarnas siap untuk melayani masyarakat. Di samping tugas pokok kami juga melayani masyarakat. Namun ada posyandu yang di dalam lingkungan Basarnas ini yang bertugas untuk melayani masyarakat yang ada di sekitar wilayah kantor. Sesuai dengan arahan tadi sambutan dari Bapak Bupati tentang peran pemerintah dalam penanganan
artinya masalah-masalah kesehatan yang ada di masyarakat, baik stunting, imunisasi, polio, campak dan sebagainya. Kami Basarnas juga ingin terlibat dalam hal itu sebagai pemerintah, ya, bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk menangani permasalahan yang dalam sisi kesehatan yang ada di wilayah Manokwari. Hepatitis akut sudah mencangkit sejumlah daerah termasuk Pulau Jawa. Penyakit itu dikhawatirkan bisa meluas bila masyarakat tidak menerapkan pola hidup yang sehat dan bersih. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat.